Oke, halo semuanya, kembali lagi di Tripods. Siang hari ini kita kedatangan dua ciwi-ciwi cantik di sini. Ada Jili dan juga ada Vio. Nah, topik hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Kalau di perusahaan itu kan suka ada anak magang gitu ya, istilahnya intern lah gitu. Nah, kita hari ini tuh pengen ngobrol-ngobrol peralihan dari dunia magang ke dunia kerja. Karena kebetulan Jili sama Vio nih sama nih ya di Triputra, awalnya dari intern, dari magang dulu, terus sekarang jadi karyawan gitulah ya, lanjut berbakti kepada Triputra Nusa dan Bangsa. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik, biar kenalan dulu nih, boleh kenalan? Boleh. Namanya, terus habis itu kalian lulusan background pendidikan lah, kuliah di mana, jurusannya apa? Mulai dari siapa? Dari Berita. Ya udah, Jili dulu, Jili. Oke. Halo semuanya, namaku Dominiki Injili Edviana Pungus, panjang. Panggilannya ditulis takutnya. Oh ya, Dominiki Injili Edviana Pungus. Kirain tuh typo loh, kayak Dominik. Custom semua itu, Kak. Why? Dominik. Custom. Ya. Tapi panggil aja Jili. Backgroundnya anak hukum. Sekarang bekerja di Autopedia, perusahaan otomotif. Udah mau jalan 2 tahun lah. As a secretary to BOD. Oke, jadi dari lulusannya hukum ya. Iya. Kalau saya tadi kita sempat ngobrol, kamu di notaris ya, notaris. S1 hukum, S2-nya juga ambil notaris. Spesialis. Sekarang udah 2 tahun jalan di Autopedia, kurang lebih lah. Sekretaris. Oke. Ibu yang satu nih? Oh, saya. Nama panjangnya Patricia Litwina Alvinita Krisnanti. Mungkin boleh lihat di bawah. Ini orang-orang pada nama tuh panjang. Kalian tuh waktu ujian ya kan ngitemin gitu tuh. Masih ada nggak sih? Masih sempat ribet tuh kayaknya, panjang. Iya, betul. Mulai ngitemin itu ya. Itu orang lain udah sampai ke tanggal berapa, aku masih di nama. Mereka udah isi jawaban, kita masih di nama. bulet-buletin. Masih bulet-buletin, ini nyampe nggak ya namanya gitu. Karena susah namanya, mungkin dipanggilnya Vio aja. Untuk backgroundnya psikologi. Jadi dulu di psikologi di Majaya sini. Kita satu alma mater. Terus sekarang di Daya Anugrah Mandiri atau biasa dikenal dengan Daya Motor. Dia salah satu sub company-nya dari Daya Group, bergerak di retail company untuk motor Honda. Ya kurang lebih kayak gitu, dan udah mau jalan mungkin baru beberapa bulan ya gitu, kalau misalnya di Daya Motornya gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oke. Nah, mungkin awal-awal nih teman-teman kuliahnya berarti angkatan berapa? 18. 2018. Sama. Lulusnya 2022 pas pandemi lah ya. Mulai nggak pandemi lah. Mulai nggak pandemi. Iya, peralihan. Kalau Jili kan S2, 2018 itu S2-nya atau 2021 udah lulus deh kita. Oke. Iya, 2021. Mungkin dia Jadi 3 tahunnya. 2021. Tahun gitu, disuruhnya 4 tahun. Oke, kalau Jili berarti 2018, lulus 2021 langsung lanjut. Langsung lanjut S2. Iya. Beresnya 2022. Beresnya 2022, baru habis itu kerja. Oke. Nah, awalnya ini kalau Jili sama Vio nanti mungkin boleh cerita masing-masing ya. Pertama kali terjun di dunia kerja itu magang dulu ya. Magang itu langsung di sini atau sempat di tempat lain gitu? Aku dulu kali ya. Aku magang sih sempat di instansi pemerintah ya. Tapi ya magangnya belum terlalu terjun di bagian pekerjaan, paling bantu-bantu sedikit gitulah. Paling yang bener-bener full di sini magangnya. Nah, terus kemarin tuh aku kan memang backgroundnya hukum, cari-cari yang legal nih. Adalah mutualan sama HR di Autopedia. Terus lihat, Autopedia kayaknya seru nih. Environment-nya sering bikin acara-acara, lomba-lomba kayak gitu-gitu. Terus nanya-nanya lah ke HR-nya, ada nggak kalau legal gitu. Terus mereka bilang, kalau kemarin sih belum ada ya. Mereka sekarang lagi buka magang sekretari, mau nggak gitu. Soalnya lihat CV ku adalah sekretari dikit-dikit. Kalau di kampus kan ikut organisasi kan jadi sekretari dikit-dikit.
ditawarin terus sekretari, langsung ke direksi nih, kayak yang bener ini magangnya langsung ke sekretari gitu. Terus sebenarnya coba aja dulu gitu, siapa tahu seiring berjalannya waktu di sekretari bisa ke legal gitu di Autopedia. Makanya waktu itu ya udah coba dulu jadi sekretari di Autopedia waktu itu. Berarti itu tahun 2022 langsung ya? Iya. Nah awalnya, nanti sebelum ke Vio ya, mungkin awalnya kalau Jili sendiri, apa sih yang mendorong kamu untuk kayak, ya udah deh cobain, misalnya magang gitu? Ya karena itu kan masih baru banget lulus kan ya, masih kayak udah cari-cari. Oh ini kondisinya berarti udah lulus ya? Iya udah, belum. Waktu itu masih di S2. Masih S2? Ya masih S2. Kebetulan itu kuliahnya weekend, jadi kayak agak kosong nih weekday, kayak ya udah cari magang gitu. Memang carinya yang legal, tapi karena ditawarin juga yang sekretari, ya udah coba dulu yang sekretari kan. Karena waktu itu coba aja, siapa tahu bisa sering berjalannya waktu ke legal gitu. Udah makanya waktu itu ambil sekretari itu. Sip. Kalau Neng Vio gimana? Ngeri banget dipanggilnya Neng. Ya udah Teh. Enggak ada bedanya. Cuman kalau yang aku dulu magang tuh sempat belum di company. Jadi dulu masih di startup. Jadi di startupnya itu kayak lebih ke bimbingan konseling, bagian konseling. Jadi benar-benar kesehatan mental dan jiwa. Semester itu sekitar semester 8 menuju lulus lah. Jadi udah sambil skripsi. Udah sambil skripsi gitu. Lalu tiba-tiba dari temen nawarin kayak mungkin lu udah beres kan magang itu, mau coba magang di sini enggak gitu. Dan untuk magang selanjutnya itu di Triputra gitu. Jadi Triputra Investindo Area ini agak canggung ya gitu. Magangnya di TIA gitu. Buat magangnya di TIA tuh langsung ditawarin, mau coba nggak gitu. Ini lagi ada di bagian HC-nya juga nih gitu. Tapi mungkin lebih ke learning and development juga. Dan ada sedikit culture. Terus aku yang kayak karena belum ada apa-apa kesibukan lain, ya udahlah kita sambil nunggu untuk wisuda juga kita coba. Ternyata ya dicoba masuk guys gitu ke Triputra. Masuk guys gitu. Ya, baru habis itu beres dari Triputra langsung lanjut ke Daya Motor. Berarti awalnya emang kan di kuliah kan sebenarnya ada juga ya yang mata kuliah emang buat kita tuh magang. Kalau Jili ada nggak? Kalau ada. Gitu ada soalnya. Nggak ada. Jadi kayak ada cari magang jadi sendiri. Emang cari sendiri dan itu tugas akhir juga. Iya, nggak masuk SKS juga. Jadi memang kan? Iya. Oke. Soalnya kalau di psikologi kebetulan karena sama-sama anak psikologi Atma, dulu tuh kita emang ada mata kuliah yang mewajibkan kita tuh untuk internship gitu kan. Berarti kan kalau ini emang atas dasar kemauan sendiri ya. Kalau Vio tadi cerita juga sebenarnya kan atas dasar kemauan sendiri juga dan nggak terkait sama kuliah lah ya gitu. Nah ketika teman-teman jadi mahasiswa, pas itu kan hitungannya masih mahasiswa lah ya. Apa sih yang kalian lihat di suatu company ketika kalian tuh decide kayak yaudah deh gue mau coba magang di sini gitu? Ini agak flashback ya saya, karena udah kayak 2 tahun yang lalu. ya boleh deh mikir deh, boleh. Biar kasih itu nanti yang kayak loading gitu. Ya. Udah mana nih? Udah nyampe belum buat? Aku ya, kalau aku sih kayak itu yang tadi, karena di LinkedIn ada follow-followan juga kan sama HR-nya, terus lihat mereka kayak postingan seru nih kantornya, environment, terus reputasi lah ya, cari baca-baca sedikit tentang Autopedia. Ternyata masih Triputra Group, di atasnya masih ada ASA. ASA sering lihat nih, bagus nih reputasinya. Ya itu sih yang paling dicari Genset ya, yang nggak fleksibel, seru kantornya. Gitu. Ini bagus ada research. Karena kalau aku nggak ada research. Kamu langsung go with the flow anaknya. Benar namanya go with the flow. Karena kamu kan udah ada testimoni teman kamu nih. Iya, karena ada testimoni teman yang kayak di sini terus kayak aku ngeliat dia kalau update di YouTube tuh yang kayak kayaknya fun gitu ya. Fun. Boleh deh coba gitu. Dan sebelum interview tuh kita ada sesi singkat. Jadi dia langsung nge-call, kita Zoom gitu. Dia ngejelasin, jadi Triputra Group itu ada ini. Banyak. Aku harus belajar ya.
ini kalau di interview kamu jawab nih kalau tentang Triputra Group tentang ini gitu. Oh oke, terus aku sambil nyatet. Jadi udah bener-bener kayak les privat kalau gitu. Saking banyaknya. Saking banyaknya udah les privat, aku catetin. Oh ya Triputra Group ada 4 lini bisnis. Riset dikit. Gak sekeren dia. Enggak lah. Oke. Nah, gimana sih waktu itu akhirnya ya dengan dengan knowledge yang waktu itu teman-teman punya, kayaknya secara environment kayak gini, terus kayaknya Triputra Group reputasinya oke apa segala macam. Nah, waktu pertama kali masuk as anak magang, gimana tuh? Apa yang teman-teman experience-nya gimana sih gitu? Mungkin apa yang sesuai sama dengan bayangan teman-teman, apa yang ternyata kayak kok kayak gini gitu. Kalau bayangannya pertama pas sebelum masuk kan udah lihat nih, seru nih, kantornya seru, sering bikin games. Tapi kan memang Autopedia ini lagi aktif ya sosial medianya kan. Betul. Suka bikin konten. Iya, anak konten banget ini. Bener. Ya waktu itu kayak lihat kontennya, seru-seru nih. Ya udah, semangatnya di situ. Tapi ingat lagi nih, ini posisinya kan sekretari to be on ya. Kayak serunya di mana gitu sekretari to be on. Harus kontak langsung sama direksi kan. Ada pihak juga eksternal, internal kayak kayaknya ini harus kaku banget deh gitu kan. Harus kayak profesional banget. Tapi turns out di sana tuh Autopedia bapak ibu direksinya tuh baik-baik, open minded. Terus yang nyapa duluan mau. Jadi kayak berarti ini sesuai dengan profile di link ini. Yang seru-seru sampai direksinya seru nih, yang masih mau nyapa gitu. Terus pokoknya open lah direksinya. Terus environment-nya juga mendukung, bukan cuma direksi tapi orang-orangnya juga mendukung, seru-seru. Jadi realitasnya sesuai dengan ekspektasi. Oke. Kalau Vio? Keren ya. aku gak tahu ya, karena aku langsung flashback. Terus aku ingat pertama kali aku magang di Triputra, masuk tuh aku yang kayak ini gedung di Jakarta, di dalamnya tuh kayak gini. Emang kenapa, bagus atau gimana nih? Keren lumayan. Iya, bagus. Iya. Di TV kalau dulu kan kayak mungkin TV-nya kayak ada yang kayak extravaganza gitu kan, kayak ada yang gini kan. Terus gue kayak iya keren ya gitu, dengan ngeliat yang mungkin di drama Korea juga kayak ya sesuai ya gitu. Ini perbedaan banget ya. Gen Z ini ya. Perbandingannya tuh ke drama Korea. Oke. Harus open space. Terus harus yang kayak ini ada open space. Estetik lah ya kantornya. Sangat aesthetically pleasing gitu. Ini ngalamin yang namanya office tour yang kayak gini gitu. Yang dilihat pertama kali tuh kalau misalnya untuk Gen Z kadang-kadang adalah tempat. Iya, betul. Itu jadi branding yang penting juga ya. Itu jadi branding yang penting juga, dan ternyata udah sesuai dengan ekspektasi, dan ini kantornya comfy kok gitu untuk kita bekerja, environment-nya secara langsung juga mendukung lah. Mungkin perbedaannya. Kalau dari segi sekarang mungkin itu kan tadi suasana kerja lah ya. Kalau dari segi pekerjaannya sendiri gitu, ya mungkin kan ini pengalaman teman-teman pertama kali yang istilahnya tuh kayak kerja beneran lah ya gitu, di luar mungkin pengalaman organisasi atau misalnya pengalaman di kuliah kayak gitu. Gimana nih buat Jili sama buat Vio? Ya. Tahu sih. Ini dari keheningan itu agak kayak lagi merangkai kata-kata ya gini kayak sebenarnya sih kayak hell ya kak. Kayak gimana gue merangkai katanya gitu ya? Enggak. Ada yang nonton kayak gitu. Nonton kasihan yang gitu ya. Kita coba lebih mindful ya. Oke. Ya lebih dari sisi kerja beda ya gitu. Mungkin kalau misalnya dari stakeholder yang kita sering kontak juga gitu ya, kita berhubungan langsung, ya itu tuh bukan semacam para mahasiswa dan dosen, atau mahasiswa dengan pegawai yang di kampus gitu, mungkin dari admisi, administrasi atau apa gitu. Ya ini kan langsung ke orang yang benar-benar berkepentingan gitu. Dan punya tanggung jawab. Kita tuh punya tanggung jawab yang gede dan punya andil juga lah secara tidak langsung. Jadinya ya cukup besar juga workload-nya, yang mungkin kita harus bisa memanage workload itu semua dalam per hari gitu. Walaupun nggak per hari ya gimana caranya kalau kita ada timeline project-nya ya bisa timeline itu gitu.
Setuju. Ya itu ya, karena dari peralihan dari lingkungan akademis ke kantor ya itu ya, kalau di akademis kan kita biasa santai gitu sama teman-teman. Di kantor juga sebenarnya lingkungannya santai gitu sama teman-teman, tapi ada saatnya kita dituntut untuk profesional gitu, formal. Ya sejauh ini sih masih oke lah ya. Kalau enggak ya mungkin lebih awalnya kita sangat-sangat ya gimana teman oke deh. Iya. Tapi kalau misalnya di sini kalau misalnya kerja kan yang kayak ya opinimu adalah kamu. Iya. Kamu adalah kamu sendiri. Kayak gitu. Ya tanggung jawabnya jadi lebih semakin lebih Iya, terasa gitu ya, karena emang teman-teman yang in touch langsung nih sama usernya, sama ya pekerjaan day to day-nya gitu. Oke. Nah kalau misalnya dari segi background pendidikan deh, mungkin kalau Jili kan agak berbeda nih Jil. Apa sih dari hukum gitu ya, notaris terus ke sekretaris. Apa manfaat yang atau apa ya pembelajaran kamu yang di kuliah yang ya mungkin ternyata itu apa namanya kamu pakai gitu loh sekarang pas di pengalaman? Kalau as sekretari ya itu sih lebih ke time management ya, itu kan pasti time management. Tapi kan aku di sini ada di legal and CORSEC juga, bantu di legal and CORSEC. Jadi sebenarnya waktu itu juga lulus pikirnya, oh mungkin ini skillnya udah cukup nih, udah bisa nih terjun ke dunia kerja. Ternyata pas masuk di divisi, ada bantu-bantu juga di legal and CORSEC, ternyata masih banyak skill yang belum dikuasai gitu, masih harus banyak belajar juga. Jadi ya aku belajar banyak juga sih di divisi itu, kayak ada pengetahuan praktis yang aku mungkin gak dapetin di kampus, tapi pas aku masuk situ aku jadi tahu nih, oh ternyata gini nih di legal, kayak gitu. Itu sih yang aku dapetin. Oke, ternyata ada beberapa ilmu-ilmu yang mungkin knowledge ya, terutama technical knowledge yang kamu belum pernah dapetin nih di kuliah, tapi kamu malah jadi dapet pembelajarannya sama proses apa magang ini. Sama kalau ini di sisi sekretaris ya mungkin jadi time management-nya. Ya sama yang kayak tadi Vio singgung ya, Vi, soal time management, multitasking. Mungkin ya dulu pas kuliah apa sih kita gituin organisasi, paling tugas-tugas kuliah sama bermain bersama teman-teman gitu ya. Kalau ini kan kayak kerjaannya aja udah mungkin banyak yang harus kita manage gitu ya. Kalau Vio gimana sih? Setuju. Hidup. Bener-bener ini dua orang, tolong dong dibantu yuk. Ya, kalau dilihat dari pembelajaran waktu kuliah, terus dilihat dari yang kebetulan kan sama. Ya. Jadi yang kayak gak begitu jauh aja. Kalau misalnya dari pembelajaran yang mungkin lebih dari secara skill teknikal aja kali ya. Yang kalau misalnya kita cuman kayak praktikumnya, cuma misalnya di kelasnya doang, kayak gimana cara kita mengelola training gitu, gimana caranya kita untuk wawancara, interview, ataupun kita observe gitu. Tapi kan secara teknikalnya itu banyak banget ternyata yang harus kita pelajari. Ya mungkin kita bisa jadinya trial and error juga. Jadinya kita buat learning by doing juga juga. Karena beda kan antara kayak lo dapet teori di kelas sama lo praktekinnya tuh ternyata nggak segampang itu juga gitu. Ternyata ada banyak apa ya tips and trick yang akhirnya along the way kita bisa dapetin itu gitu ya. Oke, nah apa sih yang bikin teman-teman waktu itu buat gue ya untuk kerja 2 tahun di generasi teman-teman di satu company ya, udah jalan 2 tahun sekian tuh lumayan sesuatu yang mungkin gak banyak ya teman-teman yang kayak gitu kan. Banyak tuh yang kayak baru 1,5 tahun ya udah pindah, 1 tahun udah pindah, yang nggak nyalahin juga sih, maksudnya nggak ada benar nggak ada salah gitu. Tapi kalau buat teman-teman berdua, Jili sama Vio, apa sih yang akhirnya bikin teman-teman tuh ya masih stay lah gitu di sini, apalagi memutuskan untuk gue udah selesai nih. Kalau magang itu kan enaknya mungkin kayak ya ada masa tenggat waktunya ya, jadi kayak ya udah kalau event gue nggak cocok cabut, tunggu aja lah ya sampai kontraknya habis terus gue bye gitu kan. Nah tapi kan teman-teman akhirnya decide untuk gue lanjut deh, stay gitu, untuk stay. Apa sih yang membuat teman-teman tuh mau stay? Kalau soal loyalitas ya, ini versi genset ya. Kalau kita tuh lihat loyalitas tuh bukan sekedar bertahan lama di suatu perusahaan, tapi kayak apakah kita di situ dihargai atau apakah di situ kita bisa berkembang. Nah, kalau ada nilai-nilai itu di perusahaan,
Genset ini bisa jadi lebih loyal daripada yang diharapkan ya. Itu sih. Jadi lebih ke nilai-nilai yang ada di perusahaan. Apakah mereka bisa memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Kayak semacam dihargai, dapat berkembang lah, dapat explore skill-skill yang baru. Ini yang kamu gitu-gitu. ngomong atas dasar opini kamu personal Iya, atau pas kamu ngobrol sama teman-teman tuh juga teman-teman seangkatanmu juga berpikir hal yang sama? Personal sih, tapi kalau setuju. Oke, nggak apa-apa. Aku maksudnya dulu ya, kamu setuju. Gimana? Oke, berarti kalau buat kamu ya karena tadi Iya, value dan opportunity lah ya yang akhirnya kamu lihat, oh ternyata ini company ini bisa memberikan itu dan itu fit dengan apa yang kamu butuhkan. Betul. Oke, good. Kalau ngikut temen. Aku sangat anaknya gimana? Enggak sih, kalau aku lebih ke arah karena kepercayaan yang udah dikasih gitu. Karena jujur ya mungkin udah beberapa orang ada yang ketika dikasih kepercayaan dia keep banget kepercayaan itu. Ya, mungkin sesuai dengan yang tadi Jili udah sampaikan juga, maksudnya mengenai dihargainya gitu. Mungkin itu bisa berkolaborasi lah antara kepercayaan dan juga ya dikasih kepercayaan. Dihargai dan dikasih kepercayaan. Nah, kalau aku ya karena ya ini udah dapat kepercayaannya, networkingnya juga udah oke gitu, ya why not kita kembangkan lagi dibandingkan ya kita berusaha lagi dari nol gitu. Karena ya untuk build the trust it's not an easy way gitu. Apalagi di masa yang ya 2 tahun ini huru-haranya cukup lah ya pasti gitu. Ya itu adalah sebuah hasil dari huru-hara inilah yang kita udah coba mbak. Iya. Dan itu kan mutualisme ya teman-teman ya. Misalnya kalau kita melihat ya aku yang ini oke nih as an intern dan kalian juga bisa perform, pasti kan opportunity itu juga akhirnya given ya untuk teman-teman ketika kita tuh bisa kasih lihat lah istilahnya potensi terbaik kita gitu. Oke, jadi good for both of you. Nah, boleh nggak ceritain mungkin ada satu pengalaman challenge waktu pas kalian jadi intern nih? Apa sih challenge pertamanya atau yang paling berkesan atau yang paling memorable lah kalian sebagai intern waktu bekerja gitu? Ada nggak? Ada sih. Atau kayak nggak ada bedanya kah intern sama karyawan? Gitu ya? Along the way ya. Along the way iya. Along the way ya. Lo kan intern tuh memang karyawan juga. Iya, betul. Kan gitu. Mini karyawan. Gimana caranya nanti karyawan aja mini atau yang udah ya mungkin dari aku dulu lah. Kalau misalnya yang berkesan waktu masuk pertama kali jadi intern dan itu menjadi sebuah challenge adalah ketika aku masuk tiba-tiba aku dipanggil, terus dia bilang gini, gue mau resign ya, jadi ini handover gue buat lu pada. Gimana gue aku di situ udah langsung sakit kepala. Aku baru masuk udah dapat handover loh. Oh iya, tahu apa-apa. Ya, kayak jebakan Batman ya. Kayak jebakan Batman, kayak baru masuk. Oh my god, door gitu. Ini baru masuk, baru office tour, duduk manis, harusnya yang kayak dijelasin ini. Aku akan mendampingimu, ternyata enggak, aku akan nyeburin kamu gitu ya. Aku akan mendampingimu gitu. Ya, aku akan mendampingimu, tapi kamu nyebur. Kamu nyebur. Aku lihat dari atas. Aku lihat dari atas. Kamu nyebur, bisa nggak? Gitu. Ya, itu mungkin sebuah jadi tantangan yang besarnya juga sih, karena kan baru masuk belum tahu apa-apa, tiba-tiba dikabarin seniornya mau resign nih, handover, udah dikasih tahu pembagiannya itu gimana gitu kan, jadinya itu cukup challenging juga dengan waktu yang mungkin ya sesingkat itu, kurang lebih 1 bulan lah ya kali, kurang lebih 1 bulan yang singkat harus bisa cope with all of it gitu. Padahal baru masuk belum tahu apa-apa, tapi harus tahu project A, B, C, D, E, F gitu kayak gitu. Itu menjadi sebuah challenge sebelum challenge yang lain-lainnya lah. Oke. Sama. Oke. Iya, tapi 11-12 bener sama. Jadi aku pas masuk tuh bener-bener dia tuh yang sebelum aku mau cuti. Dia sih bilangnya
dari HR-nya sih bilangnya 1 minggu ya. Jadi pas aku masuk ada handover 1 minggu, terus dia cabut. Ternyata tidak. Jadi pas masuk aku coba di show, oh jadi ini kontak-kontaknya ya. Nanti kita ketemu lagi. Udah besok nggak masuk lagi. Oh bahkan 1 hari. 1 hari. Ya itu sih challenge-nya, itu harus mulai beradaptasi dengan direksi-direksi ya. Apalagi itu direksi-direksi Aktopedia bukan yang stay di sini. Ada yang di luar negeri, ada yang sambil di kantor lain gitu. Jadi kayak ini gimana ya wujudnya ya orang-orang ini ya, cuma dapat kontaknya doang. Ini mulai mulai high-nya dari mana nih, masa kayak tiba-tiba halo Pak gitu. Itu sih challenge-nya, tapi ya seiringnya berjalannya waktu ya bisalah. Ya mungkin buat kalian jadi akhirnya challenge-nya tuh kayak bagaimana harus beradaptasi dengan tempo yang cepat dan singkat-singkatnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ya narik dari pengalaman kalian gitu ya. Sebenarnya akhirnya kalau boleh disimpulkan gitu, apa sih manfaatnya kalian pernah ngerasain sebagai magang? Magang, manfaatnya banyak sekali ya. Yuk boleh dibantu yuk. Banyak. Ya itu yang pertama yang komunikasi ya, yang dari biasanya kita cuma haho-haho, tapi kan kalau di kantor kita dituntut untuk profesional, ya itu belajar komunikasinya. Soft skill-nya lah. Ya, soft skill, terus ada time management, gimana kita kalau di kuliahan cuma ya udah pergi, pulang, nongki, bikin tugas gitu lagi repeat. Ini udah nama nih, udah kerja, pulang, nongki, iya nggak sih? Badmin, besok kerja lagi. Udah lebih atur waktu. Terus magang tentunya ini memberikan kesempatan untuk membangun karir ya. Karena di mana ya, selain kita bisa belajar skill-skill yang nggak kita dapetin di kampus, mungkin kayak aku yang tadi pas masuk di legal sini berharap oh udah bisa nih, ternyata ya begitulah, ternyata masih banyak banget yang belum kita pelajari. Jadi dengan adanya magang nih kita bisa belajar, oh ternyata gini nih step-stepnya kayak gini, bisa jadi mempersiapkan diri kita juga kan untuk ya karir nextnya lagi lah. Oke. Ya mungkin nambahin yang dari Jilly juga, ya selain itu ya mungkin paling gampangnya ya presentation skill-nya kita juga benar-benar diasah. Kayak kuliah apaan sih skill presentasinya kayak gitu-gitu aja. Minimal di sini tuh yang harus ternyata deliver sebuah materi itu tuh harus ada ceritanya loh gitu. Gimana datanya itu juga bisa membuahkan suara gitu. Bukan cuma yaudah ini data doang gitu, tapi harus data yang bisa speak up juga gitu. Itu cukup membantu juga dari magang gitu. Sama ya mungkin dari gimana caranya kita planning semuanya ya. Bukan cuma berdasarkan udah kita siapin aja BCDE, mungkin kayak buat acara deh rapat kerja atau misalnya kita mau outing atau apa dari organisasi, siapin aja siapa PIC ini. Oh ya kalau di kerja kan ternyata kita harus ada perintilan lainnya yang banyak kita harus kita perhatiin ternyata gitu. Kayak makannya kita makan apa ya gitu, kayak sekecil makan snack kayak gitu, apa yang harus kita siapin kayak gitu ya, mungkin itu sih. Oke. Ya akhirnya lebih ke ya campuran lah ya, soft skill sama technical skill yang tadinya cuma knowledge doang. Akhirnya mau diimplementasi tuh ternyata ada faktor-faktor lain juga yang jadi pertimbangan, nggak cuma sekedar kayak kamu deh bikin training. Dulu kan gitu di kelas mana diajarin ya kalau training harus pesen snack, harus pesen makan siang ya kan. Ternyata masih ada budgetnya, bukan yang unlimited gitu budgetnya gitu kan. Kalau dulu kita cuma belajar bikin modulnya doang ya, Pi. Kalau sekarang kan jadi ya ternyata ada perintilan-perintilan lainnya yang perlu diperhatikan. Itu kayaknya kalau makanan yang gue juga aku udah ngapin. Oke, sama tadi mungkin kalau teman-teman cerita ya akhirnya membangun networking juga ya gitu, membangun networking. Ada nggak sih challenge-nya antara kalian? Ya mungkin kalau Jili kan langsung kontaknya sama BOD ya, yang mungkin secara gap usia lumayan lah ya gitu. Vio dulu juga waktu di TIA kan tiap bulan misalnya kita ada monthly meeting, langsung kadang-kadang ada Pak Hadi Presdir ikut gitu kan, yang gap usianya juga ya lumayan jauh lah ya dari teman-teman. Ada nggak sih kayak gimana tuh teman-teman mengovercome itu? Apakah ada kesulitan atau misalnya enggak sih Kak,
santai aja gimana? Iya. Sulit mental aja. Iya sih, lebih ke mental manage siap nggak siap maju. Kayak udah psikosomatis di sini, mungkin di sini udah panas, Iya. kayak udah mau nangis, padahal Mau kayak gimana lagi, udah di situ ya kan. Gitu. Hadapin aja, iya. Sampai bareng tuh hadapin aja gitu ya. Jadi emang mentalnya Iya, harus kayak gitu ya justru ya. Oke, nah ke terus mental. teman-teman ya apa ya, kayak stigma tentang anak muda zaman now tuh kan ya, kan suka ada ya orang yang kayak gitu. Walaupun kita juga sebagai anak muda kita Gak apa-apa. kalian Kita. ya, sebagai anak muda ya pasti kan juga punya stigma dong, kayak kenapa sih yang tua-tua kan biasanya gitulah ya, ada saling memberikan stigma. Nah kalau kalian sendiri, menurut teman-teman gitu ya, Gen Z itu karakteristik Gen Z apa sih yang akhirnya menurut teman-teman tuh membawa warna tersendiri di dunia kerja saat ini? Susah nggak tuh pertanyaan? Susah tuh. Itu Kan berjenjang pertanyaannya Iya, ya. iya. Jadi karakteristiknya dulu apa yang menurut kalian tuh anak Gen Z banget lah ya, ini tipikal Gen Z, dan dikawinkan dengan budaya dunia pekerjaan gitu. Apa ya? Kalau dari aku ya, aku kan di sini di Autopedia corporate semi startup gitu, banyak Gen Z-nya. Jadi ya memang lingkungannya udah seperti itu gitu, memang udah Gen Z banget. Kalau yang paling menonjol sih yang fleksibilitas ya, kalau Gen Z gitu, kayak ke kantor rapi, tapi ya rapi casual ya, yang gitu-gitu. Yang ya masih gitu-gitulah. Terus lebih ke kreatif sih, aku lihat kalau anak-anak Gen Z itu lebih ke kreatif gitu. Kalau ada acara di kantor, panitianya kebanyakan Gen Z gitu, rumahnya yang lucu-lucu, yang kayak gitu sih yang bikin kantor jadi lebih berwarna ya. Kalau di aku di Autopedia. ya Karena ini sekarang. kamu umur Gen Z, jiwa baby boomer. Jadi nggak no challenge kak gitu ya? Gak ada. Semua bisa aku hadapi. Mental aku baby boomer. Mental aku baby boomer, tapi badan aku Gen Z. Gak bercanda, aku juga tetap boomer. Ya kalau misalnya dilihat dari sekarang di daya motor, karena kan sekarang saya sudah berpindah di daya motor. Ya overcome-nya ya kurang lebih sama apa yang kayak Jili hadepin sih. Tapi kalau di aku ya mungkin masih lebih banyaknya baby boomers, mungkin yang lebih tua-tuanya lagi, dan Gen Z itu mungkin berapa persennya lah ya. Dan yang memberikan warna ya mungkin dari kreativitas itu sendiri, kalau misalnya dari acara-acara kayak gitu. Dan mungkin kalau dari segi lingkungan dalam bekerja ya mungkin jadinya ada yang bercanda-bercanda dikit gitu, nggak yang terlalu maksudnya ada luasnya ada lah ya. luasnya gitu buat bercanda-bercanda. Dan kalaupun ya mungkin masih bisa dirasakan lah ketika mungkin kalau kita ngobrol sama atasan kita, itu kan masih yang kayak ya pak siapa itu yang salah pak gitu. Kalau yang sekarang kan mungkin yang kayak enggak bapak ya makan dong, makan dulu. Mungkin jadinya yang kayak kita ngajak mereka berani untuk bertemannya juga kayak gitu. Oke. Ya tadi ya highlightnya mungkin di creativity sama ya kalian cukup berani sih. Memang menurut aku teman-teman anak-anak zaman now ini tuh yang kayak kadang itu mungkin buat kita yang dulu tuh kan ada unggah-ungguh ya orang tuh ngomongan. Kalau ini kan lebih yang kayak kerabas aja gitu. Ayolah pak. Ya. Oke. Nah pengalaman ini semua buat kalian sebenarnya akhirnya lebih banyak manfaatnya atau kayak kalau boleh ngulang sih kayaknya gue prefer untuk kayak lulus main-main dulu ya kak, baru ntar kerja lah gitu, atau kayak gimana? Enggak lah. Ya kalau ada uangnya sih buat main-main dulu. Oh iya kalau ada uangnya ya memang. Iya. Kalau ini ya ngulang lagi juga ya udah deh. Iya. Gitu ya. Emang udah waktunya gitu. Emang udah waktunya ya. Itu sama aja kayak pertanyaan kayak orang apa nikah? Iya. Oh iya benar. Iya. Oke ya udah. Ya tapi kerja itu emang jodoh-jodohan sih ya. Gue kayak mungkin kalau misalnya teman-teman start di magang, at least tuh lu pada udah kayak ada exposure di satu company dulu. Ya untungnya teman-teman ditawarin juga untuk lanjut gitu kan.
Tapi kan ada juga yang kayak beberapa teman-teman gue tuh juga susah juga nyari kerja gitu loh. Jadi even mereka udah magang nggak dilanjut, terus ya kan nyari lagi yang lain, dan ya maksudnya ternyata nggak segampang itu juga ya untuk nyari kerja. Dan sometimes itu bikin kita menjadi kayak, gue tuh sebenarnya becus gak sih? Kayak jadi questioning ya. Iya, jadi questioning. Oke. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman nih, karakteristik apa sih yang harus dimiliki ketika kita tuh mau mulai kerja? Baik as intern atau as fresh grad terus yang bekerja gitu ya? Kalau aku sih konsisten dan mau belajar hal baru ya. Konsisten kalau misalnya kita dapat kerjaan yang kayak gitu-gitu aja, apakah kita bisa konsisten gitu untuk melakukannya rutin, tanggung jawab gitu-gitu. Yang kedua itu mau belajar hal baru. Kalau misalnya setiap hari ini beda lagi kerjaannya, mau nggak kita belajar? Yang itu sih yang harus dimiliki genset biar bisa bertahan lah di era pekerjaan. Kadang soalnya ada yang protes ya, maksudnya yang gue kerjain kayak gini-gini aja gitu. Tapi kadang-kadang kita kan juga harus lihat ya, yang kita kerjain tuh udah paling efektif belum, misalnya gitu kan. Atau kadang juga ada yang ya itu tadi ngerasa bosan sama rutinitas, atau kayak ini pekerjaan terlalu tidak jelas nih, gue disuruh ngerjain A sampai Z gitu. Ya. Itu sih harus jaga konsisten ya kalau dapet yang kerjaan gitu-gitu aja. Konsistensi sama tadi ya mau belajar mau belajar hal baru. Yuk, gigih kali ya. Maksudnya meski ya mencari kerja itu kayak kita nyari jodoh, ya kalaupun susah apa gampang nih? nyari jodoh susah, tolong jangan ditanya nih, pacarnya mana, tolong jangan ditanya. Terus ya giginya juga dalam bekerja juga gitu ya. Nggak mungkin 100% dalam satu hari kita akan smooth aja tuh gitu. Pasti kerjaan ada lonjakan-lonjakan. Gimana cara kita tetap gigih di pace yang sama, kayak kita tetap semangatnya tuh semangat yang kayak waktu kita awal masuk ke kantor. Kayaknya kita bisa gigihnya itu di situ, tetap kita kerjain, tetap ya walaupun kita ngeluh kan kita ngeluh, tapi yang ngeluh kan manusiawi ya. Betul, manusiawi. Kayaknya mengeluh kerjaannya kelar-kelar juga kok. Dan yang benar-benar jadi catatan itu kayak gimana caranya kita bisa menerima pendapat orang lain. Karena ya itu mungkin jadi cukup catatan juga ya, maksudnya untuk yang sekarang juga yang kalau aku lihat ya, kalau dari kita kan sekarang udah berubah jadi X dan Y dan kayak X atau apa, ya maksudnya responnya adalah kenapa sih alasan gue kayak bla 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 gitu. Nah ya sebenarnya kalau kita lihat dari pandangan yang lain, ya bisa aja itu salah kamu. Ya gimana caranya kita bisa menerima opini orang, bukannya kita malah defensif, tapi ya udah terima aja dulu, terus kita flashback dulu aja, kita lihat dulu benar nggak sih yang kita lakuin, ya emang becus nggak sih kita ngelakuinnya kayak gitu. Mungkin itu jadi salah satu beberapa hal yang menurut aku sih perlu. Jadi ada kemampuan kita untuk bisa self reflect juga terhadap ya feedback mungkin ya. Kan ada orang yang defensif banget yang enggak, gue sih paling benar gitu, tapi tanpa benar-benar memahami sebenarnya poinnya apa sih gitu ya. Oke, nah kalau buat teman-teman mungkin ini untuk sekaligus merap up diskusi kita gitu ya. Sebagai generasi muda yang turut membangun Indonesia nih ke depannya ya. Kan masih berkaitan dengan Nusantara Nusantara baru, Indonesia maju. Nah, boleh nggak kasih pesan-pesan satu untuk teman-teman yang mau mulai magang, apa nih pesannya? Misalnya jangan pernah nyerah, tetap gigih ya tadi ya, bener poin yang tadi gitu. Tapi ya kita harus bisa nebar jala juga gitu. Ya meskipun banyak ikan di lautan sana, kalaupun kita masih kasih satu pancingan, gimana kita caranya mau nemuin yang gitu. Ya cuman yang bisa aja angin lalu doang atau apa gitu. Jadi aku sih pesannya itu ya, coba aja, harus banyak nyoba ya. Iya. Nyoba sama hidup. Ya betul sih, memang kalau untuk yang baru mau cari magang ya harus gigih ya mencari, karena kita juga bukan yang
sekali cari langsung dapet, pasti banyak lah. Kita cari di mana-mana dulu baru langsung dapet. Terkait itu ya, soal cari mencari. Kayak menurut teman-teman, anak-anak sekarang tuh ada idealismenya sih. Maksudku gini, kalau Jili, kalau kamu idealis banget nih Jil, kayak pasti kamu nggak mau sekretaris apa itu kayak maunya legal, pokoknya aksi anak hukum gitu kan. Gimana? Nah, ini kalau dari aku ya, itu sih ambil peluang yang ada ya, ambil peluang yang ada. Terus itu kan memang sudah diskusi juga sama HR-nya kayak bisa aja mungkin lanjut di legal. Jadi ya udah itu mungkin memang sudah ada peluangnya di situ, ambil kesempatan. Jadi ya udahlah ambil aja gitu. Ya akhirnya balik lagi ya kita. Ya kalau misalnya udah setahun 2 tahun nyarinya mungkin memang kesempatannya belum ada ya nggak apa-apa ya. Sebenarnya kan kita cobain aja apa yang ada depan mata. Secara internal kayak ternyata butuh cocok juga nih legal gitu dan kamu cocok ya siapa tahu bisa. Oke. Kalau untuk teman-teman yang sedang magang atau sedang baru ngicip-ngicip nih masuk kerjaan, apa nih pesan? Sama nih kayak dia tadi. Bertahanlah. Gigi. Bertahanlah sobat-sobat. Kamu pasti akan di jalan. Semangat. Kita bantu doa. Oh gitu ya pesannya ya. Ya, I feel you gitu kan. Pokoknya apapun yang terjadi di kalian, kita feel kamu. Iya, kita pernah berada di posisi betul di posisi itu. Tapi ya jelas jangan pernah ngerasa puas dengan apa yang kalian miliki sekarang. Iya. Keep craving for another knowledge gitu loh. Oke, apa yang pengen lagi? Apa sih yang ini? Explore lagi lah. Jangan cuman kayak, ayo udah dikasih project ini kita juga udah puas lah. Ya cuman sebatas kayak, kerjaan gue ini, ya udah gue kerjain aja. Yang penting yang ini KPI gue udah tercapai. Yang penting ini udah tercapai kayak mungkin. Ya udahlah. Gitu. Iya. Usahanya kayak gini doang, ya udahlah gue kerjain aja. Tapi kan sebenarnya kalian bisa strive lebih dari itu. Bisa nyobain berbagai macam hal. Jadi jangan takut untuk nyobain itu. Iya betul. Nah terakhir untuk bapak ibu yang menghadapi anak magang, coba tolong. Mau bilang apa gigi juga kayak sabar ya bapak ibu yang gigi gitu. Duduknya langsung berubah langsung terima kasih sudah menerima kita yang bandel-bandel seperti ini, juga sabar dengan kita. Terima kasih mau ngajarin dari nol. Aduh iya lagi. Iya lagi. Pernah lagi di nol. Iya lagi. Gimana jadi untuk bapak ibu yang menghadapi anak magang tips and triknya atau pesan-pesan lah ya, pesan-pesan. Tapi kalau pesan-pesan tadi udah gitu sudah mulai mau jalanin. Kita juga makasih loh ini ya asosiasi anak magang. Kita bikinnya mau asosiasi anak magang. Join terus ya itu cara-caranya yang banyak sabar aja kali ya. Ya bapak ibu itu sih, tapi nggak tahu ya. Aku tuh waktu itu sempat ada discussion gitu lah sama salah satu direksi di sana juga. Ya mungkin dari dia tuh yang ngerasa kenapa sih Gen Z itu tuh kalau ngetik hurufnya tuh harus yang sama tuh ada 2 iya a. Bener lagi. Terus saya kayak oke, emang banyak hanya 2 kalau nggak ada titik-titiknya. Bener juga. Gitu. Emang itu Gen Z doang ya? Iya saya kalau misalnya yang lain tuh kayak cuman oke, iya, a. Kalau padahal buat kita itu kayak galak, marah gitu ya. Galak. Iya. Bapak itu tuh mempertanyakan, kayak questioning gitu. Kenapa sih Gen Z kalau ngetik harus double gitu? Terus saya kayak kenapa sih Gen Z kan kita tuh minta tolong misalnya di weekend kalau di demo kan operasional tetap kerja, kemudian weekend pun tetap di kontak-kontak kan. Kenapa sih kalau misalnya lagi weekend kan kita cuma minta tolong, balesnya nanti juga nggak apa-apa kok. Ini beneran sampai ada yang gak bales, ada yang mungkin maaf ya Pak saya lagi libur. Ya Pak ini lagi weekend mungkin hari Senin ya Pak saya baru kiriminnya atau apa gitu. Kenapa gitu, maksudnya ya nggak apa-apa ya, mungkin karena dia juga menyadari sih ada perbedaannya gitu. Dulu kita siapa aja pas ngeliat yang ini jadinya culture shock juga gitu. Ya lebih mengetahui juga dunianya yang mungkin sekarang lagi berjalan cepat di Gen Z itu seperti apa gitu. Mungkin itu salah satu jalan untuk mengetahui anak magang sekarang tuh dunianya seperti apa sih.
Ya sebenarnya poinnya menurutku akhirnya harus ketemu di tengah ya. Iya. Ya kita sebagai anak-anak kita lagi, sebagai anak-anak yang muda ya harus paham. Coba beradaptasi orang juga. culture-nya seperti itu. Ya kita bukan artinya mengkotak-kotakan ya, kayak nggak bisa gue kayak work life balance, sorry banget, weekend saatnya healing ya kan, kayak gitu kan. Tapi kan buat yang generasi-generasi yang mungkin older generation itu kan kayak apa namanya, dulu mungkin cari kerja susah, jadi begitu dapat kerja tuh kayak gue harus kayak strive, kayak bos gue suruh apa kayak siap komandan, kayak siap 86 gitu kan. Ya jadi ya mungkin harus akhirnya ketemu harmonisasinya di tengah lah ya. Oke, menarik. Terima kasih untuk Jilly dan Vio. Semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Tahu tuh. Semoga Masih nyaman soalnya kita masih nyaman. Lanjut. Semoga ya sukses lah untuk segala rencana kedepannya, untuk karirnya. Semoga betah-betah. Nanti kalau ketemu dedek-dedek magang, tolong dibantu. Ya kan kayak ya sebagai perwakilan asosiasi anak magang. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.